Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Florentina Devitriana dengan NIM 0528928102. Di sini saya akan menunjukkan langkah-langkah saya dalam mengerjakan tugas ketiga, yaitu pemrograman berbasis desktop. Di sini kita sudah diberikan soal dan petunjuk pengerjaan tugasnya. Kita langsung saja ke kode programnya. Sebelumnya saya sudah membuat kode programnya. Di sini saya akan menjelaskan kode program yang sudah saya buat. Pada kelas pertama, yaitu kelas main restoran atau kelas utamanya. Di dalam kelas main restoran ini saya membuat objek menu dan pesanan. Objek menu digunakan untuk mengelola menu yang ada di restoran, dan pesanan digunakan untuk mengelola menu pesanan pelanggan. Di dalam kelas utama ini terdapat menu utama, yaitu tambah menu, tampil menu, pesan menu, hitung total, tampilkan struk, simpan menu, muat menu, simpan struk, muat struk, dan keluar. Di dalam kelas utama ini juga mengimplementasikan struktur keputusan menggunakan switchcase, struktur pengulangan menggunakan do while, dan exception handling menggunakan try catch. Kelas selanjutnya yaitu kelas menu item. Kelas ini merupakan abstrak kelas yang menjadi dasar dari semua jenis menu nantinya. Di dalam kelas ini juga terdapat 3 atribut, yaitu nama, harga, dan kategori. Kemudian kelas ini juga mengoverride, yaitu metode tampil menu yang nantinya akan di-override oleh semua kelas turunannya. Di dalam kelas ini juga menerapkan konsep encapsulation, yaitu menggunakan atribut private dan abstraksi atau kelas abstrak. Kelas selanjutnya yaitu kelas makanan yang merupakan turunan dari menu item. Di sini menggunakan atribut tambahan yaitu jenis makanan, dan juga mengoverride yaitu metode tampil menu yang digunakan untuk menampilkan informasi makanan. Kelas selanjutnya yaitu kelas minuman yang juga merupakan turunan dari menu item, menggunakan atribut tambahan yaitu jenis minuman, dan mengoverride tampil menu yang digunakan untuk menampilkan informasi minuman. Kelas selanjutnya itu kelas diskon yang juga merupakan turunan dari menu item, digunakan untuk menyimpan data diskon. Di dalam kelas ini menggunakan private double diskon yang digunakan untuk menyimpan persentase diskon. Kemudian di dalam kelas ini juga mengoverride metode tampil menu yang digunakan untuk menampilkan informasi diskon. Kelas selanjutnya yaitu kelas menu yang digunakan untuk mengelola seluruh daftar menu restoran. Di dalam kelas ini terdapat arraylist yang digunakan untuk menyimpan seluruh menu yang ada di restoran. Di dalam kelas ini juga terdapat metode tambah menu yang digunakan untuk menambahkan menu baru ke dalam arraylist. Kemudian terdapat metode get item digunakan untuk mengambil menu berdasarkan nomor menu yang dipilih oleh pengguna. Di dalam metode ini juga terdapat thrown exception yang digunakan untuk menangani kesalahan apabila nomor menu tidak tersedia. Kemudian terdapat metode tampil menu yang digunakan untuk menampilkan seluruh menu yang tersimpan. Pada metode ini menggunakan for untuk melakukan perulangan pada seluruh data menu. Kemudian metode simpan menu yang digunakan untuk menyimpan seluruh menu ke dalam file. Kemudian metode muat menu yang digunakan untuk membaca kembali data menu dari file. Kelas selanjutnya adalah kelas pesanan. Kelas ini digunakan untuk mengelola transaksi pelanggan, dan di dalam kelas ini terdapat 2 arraylist yang digunakan untuk menyimpan menu yang dipesan dan menyimpan jumlah pesanan. Selain itu juga terdapat private diskon aktif yang digunakan untuk menyimpan diskon yang dipilih pelanggan. Kemudian terdapat metode tambah pesanan yang digunakan untuk menambahkan pesanan pelanggan. Lalu metode menghitung subtotal yang digunakan untuk menghitung total harga sebelum diskon. Kemudian metode hitung diskon yang digunakan untuk menghitung nilai diskon berdasarkan diskon yang dipilih oleh pelanggan. Kemudian total bayar yang digunakan untuk menghitung total pembayaran setelah dikurangi diskon. Selanjutnya yaitu metode tampil struk yang digunakan untuk menampilkan rincian pemesanan. Kemudian metode simpan struk yang digunakan untuk menyimpan struk.
Selanjutnya yaitu metode mastruk, yaitu digunakan untuk memuat kembali atau menampilkan kembali struk yang sudah disimpan. Kita coba run programnya. Kita tambahkan menunya terlebih dahulu dengan memilih nomor 1. Kita tambahkan menunya sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Jika sudah selesai, kita ketikkan nomor 4. Kita coba untuk menampilkan menunya. Ya, dan ini adalah menu yang sudah kita tambahkan tadi. Kita coba pesan menu. Kita diminta untuk mengetikkan menu pesanannya. Setelah itu kita diminta untuk mengetikkan selesai jika kita sudah selesai memasukkan pesanan. Kita coba hitung totalnya. Tadi kita juga memasukkan diskon, yaitu member VIP, maka kita akan mendapatkan diskon. Kita coba tampilkan struknya untuk lebih jelas dari rincian pesanan kita. Ini adalah struk yang dari pesanan kita. Kita mendapatkan diskon, subtotal dan total bayarnya. Kita simpan menunya agar kita bisa menampilkan kembali nanti jika kita sudah keluar dari program. Menu berhasil disimpan. Kita juga simpan struknya. Struk berhasil disimpan. Kita coba keluar dan kita coba run kembali. Kita coba untuk memuat menu. Menu berhasil dimuat dan tampilkan menunya. Ini adalah menu yang sudah dimuat, yang menu yang tadi kita tambahkan. Kita juga coba muat struknya. Berhasil. Sekian langkah-langkah saya dalam mengerjakan tugas 3. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih.